Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Herlambang, NPM 175501/2002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah perancangan arsitektur 1, yaitu dengan dosennya sebagai Pak Panji Kurniawan, sarjana teknik Magister Sains, dan Ibu Yunika Kusuma, sarjana teknik Magister Sains. Di sini tugas besar dari perancangan arsitektur 1 ialah membuat sebuah masjid dengan luas lahan 1.500 meter persegi. Oke, mulai. Pertama-tama konsep dari masjid tersebut. Pertama-tama saya terinspirasi dari masjid yang berada di Pulau Bawang Barat, Provinsi Lampung, yaitu Masjid Center Kubaba yang didesain oleh Andra Matin. Di masjid itu sendiri tidak mendapat kubah sebagaimana masjid pada awal Islam. Saya terinspirasi dari masjid itu. Lalu yang kedua, saya menggunakan bentuk dari rekal Al-Quran atau tempat duduk untuk membaca Al-Quran, yaitu dudukan Al-Quran. Saya mengambil bentuk dari itu, di mana konsep rekal Al-Quran tersebut itu sangat jarang dan sangat unik sekali. Saya menggunakan konsep itu karena saya terinspirasi dari Masjid Kubaba Center tersebut yang tidak memiliki kubah. Dan rekal Al-Quran sendiri sangat identik sekali dengan masjid itu. Dan setelah ada rekal Al-Quran ini, saya mengambil bentuk dari persegi untuk menyempurnakan bentuk dari masjid yang saya buat. Ya, jadi bentuk dari rekal ditambah dengan bentuk persegi untuk menyempurnakan bentuk dari masjid itu yang terlihat lebih kokoh. Nah, itu untuk konsepnya. Lalu masuk ke side plan. Di side plan ini masjid tersebut memiliki bentuk masjid tersebut. Ini adalah side plan dari masjid yang saya desain. Side plan-nya adalah masjid ini memiliki satu pintu masuk utama di selatan dan satu pintu keluar di sebelah barat dan satu lagi pintu keluar di arah timur. Di daerah barat terdapat parkiran motor yang cukup luas, bisa menampung banyak motor. Dan di depannya terdapat parkiran mobil yang cukup besar, bisa menampung cukup banyak mobil. Ini pintu masuknya, pintu keluarnya. Lalu di bagian timur terdapat pintu keluar timur yang langsung mengarah ke dalam parkiran mobil dari masjid, dan parkiran motor di sebelah depannya parkiran mobil yang bisa menampung banyak motor juga. Lalu di samping bangunan masjid utama ini terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha untuk masjid ini, yaitu warung kopi, lalu ada warung makan, lalu juga memiliki 2 warung makan juga, lalu ada pos satpam. Lalu di depan bangunan masjid utama ini terdapat area taman hijau yang membuat masjid ini kelihatan lebih asli dan indah. Total luas dari bangunan masjid ini adalah 1.500 meter. 1.200
meter di antaranya dipakai untuk bangunan masjid ini sendiri yang memang cukup besar. Ini site plan-nya. Saya menggunakan site plan ini menggunakan skala 1:200 dengan kertas A2. Ini adalah bentuk denah dari masjid yang saya desain atau saya buat. Masjid ini mempunyai bentuk luas bangunan yang cukup besar, yaitu 30 meter dikali 42 meter. Saya menggunakan skala 1:100. Pertama-tama di bagian depan masjid ini adalah beranda yang bisa digunakan sebagai tempat duduk-duduk, tempat menunggu waktu sholat dan semacamnya. Lalu ketika kita masuk ke dalam masuk beranda, kita akan langsung menuju ruang ibadah yang digunakan untuk sholat dan untuk kegiatan agama yang lain seperti pengajian atau yasinan atau dan lain-lain. Ini ruang ibadahnya luasnya adalah 22 meter. Lalu di samping kiri ruang ibadah adalah tempat wudhu wanita. Tempat wudhu wanita ini bisa kita masuki akses melalui beranda juga. Masuk beranda di sebelah kiri, kita bisa masuk ke dalam tempat wudhu wanita. Tempat wudhu wanita ini mempunyai 4 WC, 4 kamar mandi atau 4 WC yang luasnya adalah 2x2 meter, mempunyai 4 kamar mandi. Lalu selain 4 kamar mandi atau 4 WC, di tempat wudhu wanita tersebut mempunyai ruang khusus untuk ibu-ibu menyusui atau ruang menyusui. Di sini para ibu-ibu yang memiliki bayi dapat senantiasa memberi ASI kepada anak-anaknya yang masih bayi untuk memberikan ruang privasi kepada ibu-ibu tersebut. Sehingga tidak mengganggu jamaah-jamaah pria yang lainnya berada di dalam tempat wudhu wanita. Tempat wudhu wanita ini memiliki 2 akses juga. Akses yang pertama ini yang tadi kita sebutkan, dan akses kedua adalah pintu menuju ruang ibadah. Jadi bisa langsung masuk melalui ruang ibadah ini, dari tempat wudhu langsung menuju ruang ibadah. Lalu di sebelah timurnya mendapat tempat wudhu pria. Tempat wudhu pria ini juga memiliki akses dari beranda. Dari masuk beranda menuju ke sebelah timur akan ada pintu dan menuju ke tempat wudhu pria. Tempat wudhu pria ini lebih kecil dari tempat wudhu wanita, karena di tempat wudhu pria tidak memiliki ruang menyusui seperti tempat wudhu wanita. Tapi di tempat wudhu pria ini terdapat 4 WC juga dengan luas 2x2 meter, memiliki 4 bilik kamar mandi atau 4 bilik WC. Dan tempat wudhu pria ini juga memiliki 2 akses menujunya, yaitu bisa melalui beranda dan bisa melalui ruang ibadah langsung. Jadi keluar masuk sini. Lalu di ruang ibadah ini, di masjid ini juga terdapat perpustakaan yang cukup luas di bagian belakang dari mimbar dari ruang ibadah. Untuk menuju ke perpustakaan kita memiliki cuma satu akses, yaitu dari sisi kiri depan ruang ibadah. Terdapat pintu yang dapat menuju langsung akses menuju perpustakaan masjid yang cukup besar dan memiliki banyak fasilitas buku lainnya. Lalu di dalam masjid ini juga
terdapat kantor pengelola. Yang kantor pengelola, ruang keamanan, ruang cleaning service, dapur, dan kamar pengurus masjid atau kamar marbot, serta gudang. Untuk menuju ke ruangan-ruangan ini hanya dapat melalui satu pintu masuk atau satu akses, yaitu melalui kiri depan dari perpustakaan. Dari sini. Pertama, di bagian paling kiri ada kantor pengelola. Kantor pengelola ini adalah kantor tempat pengelola masjid atau ketua umum masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan urusan-urusan pengurusan masjid dilakukan di dalam kantor ini. Kantor ini sendiri memiliki luas 4 meter, panjang 4 meter, dan luasnya 3 meter, 4 kali 3. Lalu di samping kantor pengelola terdapat ruang keamanan. Ruang keamanan ini adalah ruang keamanan masjid, yaitu tempat CCTV masjid dan kantor security dari masjid tersebut. Memiliki luas 3 kali 3 meter. Dan di samping kantor keamanan ini terdapat ruang cleaning service, yaitu ruang tempat para pengelola masjid menaruh alat-alat untuk membersihkan masjid tersebut, seperti pel, vacuum cleaner, lap, sapu, dan lain-lain di dalam ruangan ini. Ruangan ini mempunyai luas 4 kali 3 meter, 4 kali 3 meter persegi. Ruangan ini bersebelahan dengan dapur. Dapur ini tempat memasak dan menaruh makanan untuk pengelola masjid. Dapur ini juga bisa digunakan untuk menyediakan makanan-makanan untuk buka puasa atau sahur di kala bulan Ramadan untuk para jamaah-jamaah yang berniat buka dan sahur di dalam masjid. Bisa dilakukan dan biasanya dipersiapkan oleh pengelola masjid di dalam dapur ini untuk menyiapkan makanan-makanan untuk para jamaah. Dan dapur ini luasnya 4 kali 4 meter. Sementara di samping dapur terdapat kamar pengurus masjid atau kamar marbot. Kamar pengurus marbot ini digunakan untuk para pengurus masjid untuk tidur, beristirahat, dan lain-lain di dalam kamar ini yang mempunyai luas 7,5 meter dikali 3 meter. Kamar ini cukup luas untuk menampung beberapa orang pengurus masjid dan marbot. Di samping kamar pengurus masjid terdapat gudang. Gudang ini biasanya menyimpan alat-alat berat dari masjid, seperti alat-alat kursi meja yang belum terpakai, alat-alat kebersihan yang masih belum terpakai, lampu dan spray, sajadah, dan lain-lain ditaruh di dalam gudang ini. Semua bagian belakang dari masjid ini, yaitu kantor pengelola, ruang keamanan, ruang cleaning service, dapur, kamar pengurus masjid dan gudang hanya bisa diakses oleh pengurus masjid. Orang awam tidak boleh masuk ke dalam lingkungan ini. Para jamaah dan orang awam hanya diperbolehkan mengakses sampai ke perpustakaan umum saja yang bisa digunakan untuk membaca dan lain-lain. Ini adalah denah dari masjid yang saya desain. Ini adalah tampak dari masjid yang saya desain. Ini adalah tampak depan dari masjid ini. Ini adalah bentuk sempurna dari gabungan rekal yang tadi saya bilang dan persegi. Saya modifikasi sedikit agar
dapat menyempurnakan dari masjid ini. Masjid ini memiliki tinggi 16 meter. Ini tampak bagian depannya. Ini bagian beranda yang dapat digunakan tempat duduk, dan ini adalah pintu masuk utama dari masjid tersebut. Ini adalah tampak belakangnya. Tampak belakang dari masjid ini ya hanya hitam saja, tidak terlihat apa-apa. Ini adalah bagian tampak kiri dan kanan dari masjid yang saya buat. Ini adalah tampak samping kanannya. Tampak samping kanan masjid terlihat polos untuk ruang ibadah, dan beranda tidak memiliki jendela atau kaca di kiri kanannya. Tapi di bagian perpustakaan memiliki kaca yang cukup besar untuk menerangi para pembaca atau para jamaah untuk membaca buku yang mereka baca. Kaca ini juga untuk menghemat penggunaan listrik yang agak berlebih bila tidak menggunakan kaca atau jendela ini. Lalu ini adalah tampak samping kirinya. Tampak samping kirinya juga memiliki kaca di bagian sisinya untuk menerangi para pembaca atau jamaah yang membaca Al-Quran setelah mereka beribadah atau menunggu saat ibadah. Biasanya perpustakaan ini ramai digunakan saat waktu-waktu sebelum azan atau sesudah azan, di saat para jamaah sedang menunggu atau sedang beristirahat di dalam masjid, mereka menggunakan perpustakaan ini. Ini adalah detail-detail arsitektur yang terdapat di dalam masjid ini. Yang pertama, di atas masjid memiliki lubang-lubang cahaya yang terlapisi kaca yang berjumlah 114 lubang, yang artinya menggambarkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Dan lubang-lubang cahaya ini digunakan untuk sebagai sinar tambahan untuk pendalaman masjid ini, supaya tidak terlalu menggunakan banyak energi listrik dan lampu, supaya tidak boros energi juga. Dan biasanya cahaya-cahaya ini, lubang-lubang ini akan menerima masuk cahaya matahari di saat pagi, siang, sore, sehingga penggunaan lampu yang tidak terlalu digunakan dapat dikurangi. Lalu di bagian depan masjid, di depan berandanya, di depan pintu masuk, terdapat 2 kalimat syahadat sebagai ornamen Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai bentuk pencerminan umat muslim dan memberikan pesan yang lebih religi terhadap bangunan masjid yang saya buat ini. Ini adalah detail-detail arsitekturnya yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari masjid tugas besar perancangan arsitektur 1 yang didoseni oleh Pak Panji Kurniawan dan Ibu Yunika Kusuma. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wabillahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.